Selamat datang di Desa Wado. Desa dengan segala bentang alam yang memukau serta keramahan masyarakatnya. Desa Wado termasuk salah satu desa dalam Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wado memiliki luas wilayah sebesar 965,66 hektare dengan ketinggian 32 meter di atas permukaan laut. Desa Wado terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Wado, Dusun Sudung, dan Dusun Gempol, yang mana terbagi menjadi 6 rukun warga dan 45 rukun tetangga. Pusat pemerintahannya terletak di Dusun Wado. Desa Wado ini berbatasan langsung dengan desa yang ada di sekitarnya. Desa Pulo di sebelah utara, Desa Sumber di sebelah barat, Desa Gondel dan Desa Sidorejo di sebelah selatan, serta Desa Kemantren di sebelah timur. Berdasarkan data monografi desa, pada tahun 2022, Desa Wado memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.069 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.070 jiwa, dan penduduk perempuan 3.969 jiwa, dengan didominasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merupakan usia produktif. Sebagian besar wilayah di Desa Wado sangat potensial di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Wado yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan luas lahan pertanian mencapai 787 hektare. Selain petani, masyarakat di Desa Wado juga memiliki mata pencaharian lain, seperti buruh, kuli bangunan, dan pegawai. Desa Wado didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari setiap dusun dapat ditemui tempat ibadah umat muslim, seperti masjid, musola, taman pendidikan Al-Quran, dan terdapat 2 organisasi masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Fasilitas publik di desa ini meliputi Balai Desa Wado, Gedung Olahraga, Posyandu, Pondok pesantren, masjid, sekolah, pasar, stasiun, dan kantor pelayanan publik lainnya. Kondisi masyarakat pada suatu desa dapat dilihat dari sisi potensi sumber daya yang ada. Di antaranya seperti sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat. Desa Wado memiliki beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih. Di antaranya seperti produksi budidaya jamur, produksi tempe, mie ayam sehat, dalam hal aset pendidikan, Desa Wado memiliki sebanyak 28 fasilitas pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di desa ini terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA sederajat. Beberapa di antaranya yaitu MIS Asalam 1 Wado, MIS Asalam 2 Wado, SDN 1 Wado, SDN 3 Wado, SDS ITNU Wali Songo, MAS Kartayuda, SMP Islam Terpadu Wali Songo Boarding School, SMP Kartayuda, SMP Muhammadiyah Kedung Tuban, SMP Plus Al-Azhar Jolotundo, dan SMKS NU Kedung Tuban. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sejarah Desa Wado, karakteristik masyarakat Desa Wado, kekayaan alam, dan kekayaan kesenian dan budaya. Untuk sejarah Desa Wado itu bermula dari sekitar tahun 1580-an atau abad 15. Itu
ada cerita yang kami dapat dari tokoh-tokoh pendahulu dari Desa Wado, bahwa di sini dulu adalah hutan belantara, ya, sampai di Panolan itu hutan belantara. Terus pada tahun itu adalah pada waktu masa Mataram, yaitu yang dipimpin oleh Raden Danang Sutawijaya, atau sering kita sebut dengan Panembahan Senopati ing Aloga Sayyidin Panatagomo, yang bernama, anaknya ini yang bernama Raden Ronggo Samudro, di mana beliau adalah anak dari Panembahan Senopati dengan putri Adipati Medion yang bernama Retno Dumilah. Ada juga versi lain itu bahwa Raden Ronggo Samudro itu adalah anak dari Panembahan Senopati dengan yaitu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nah, singkat cerita bahwa Raden Ronggo ini orangnya adalah pemarah, orangnya gerusa-gerusu, orangnya itu Adigung dari semacam setiap ada kerusuhan atau apa di Mataram itu, yang bahkan di alun-alun Mataram itu pernah terjadi suatu masalah di mana dia siapa yang itu Raden Ronggo itu yang membuat masalah, yaitu dengan menendang apa yang ada di depannya seperti batu, ya ditendang, apa ya tendang kayak gitu. Akhirnya bapak dari atau ayahanda dari Raden Ronggo Samudro ini punya taktik, kalau nanti kaitannya dengan di Panolan itu ada yang namanya kerusuhan yang disebabkan oleh seekor naga besar atau ular besar. Nah, untuk Raden Ronggo itu disuruh untuk membasmi di daerah Panolan kaitannya dengan kerusuhan, yaitu seekor naga besar. Singkat cerita bahwa Raden Ronggo itu membawa dengan sekuat bersama prajurit-prajuritnya itu sekarang yang dia berhentinya itu di Wado sini ya, kalau sekarang itu makam Ronggolawe, itu adalah petilasan waktu Raden Ronggo itu berhenti di situ. Dia menyusun kekuatan, menyusun strategi untuk menyerang di Panolan. Jadi setelah itu gladi bersih dengan pasukan-pasukannya, akhirnya Raden Ronggo berangkat dari sini menuju Panolan yang sekitar 3 km dari sini, itu berperang melawan naga. Setelah sampai di Panolan, Pak Raden Ronggo itu kalah ya. Padahal Raden Ronggo itu orang yang sakti mandraguna, tapi kalah karena kenapa? Naga itu adalah naga suruhan dari Ratu Kidul. Jadi dia itu tahu pengapesan atau kelemahan dari Raden Ronggo. Raden Ronggo itu punya kelemahan di telinga atau di sumping namanya ya. Ini sumping ini telinga kanan, dan itu kalau bahasa Jawanya dicokot atau dimakan oleh naga itu. Akhirnya Raden Ronggo itu kalah ya, lari dari Panolan, berhenti di sini juga tadi ya kan, di sini sebagai tempat petilasan tadi ya berhentinya. Dia sampai di sini mengadu-adu sambil berlari dari 3 km dari Panolan ke Wado, itu 3 km dia mengadu. Waduh. Akhirnya berhenti di sini. Nanti kalau ada ramenya desa atau ramenya zaman, nanti kalau desa ini saya namakan Desa Wado, karena dia waduh kayak gitu ya. Itu adalah Desa Wado gitu. Jadi ini bisa dibuktikan dengan yang sekarang itu ada makamnya ya, itu di Nitian Yogyakarta. Nanti mungkin kalau ada yang di kota gede itu ada makamnya, yaitu di Nitian Raden Ronggo Samudro. Kenapa kalau Samudro ya, saya juga agak punya prinsip kayak nek Samudro itu kan laut, jadi dia itu kayak versi yang kedua itu adalah anak dari Nyi Roro Kidul. Itu mungkin sekilas mengenai sejarah asal usul Desa Wado. Desa Wado berjarak 45 km dari Kabupaten Blora dan Kecamatan Kedungkutan sekitar 4 km. Kebudayaan kita itu dari dulu, mungkin kalau budaya
kesenian budaya itu kita ada banyak kesenian di sini. Pertama contohnya itu reog. Reog itu ada dua, yaitu yang Kumoro Suci sama yang Singo yang di tempatnya Pak Lamijan itu. Terus nanti yang barongan kita ada 5 kesenian barongan. Selain kesenian barongan dan juga reog Ponorogo, kita juga mempunyai kesenian yaitu jedoran. Sebenarnya ada jedoran, tapi sekarang sudah tidak ada, jarang sekali penerus generasi penerus, sehingga yang main tuh masih tua-tua. Akhirnya ya kita jarang-jarang lah kegiatan untuk jedoran itu ada tanjidor kayak gitu. Terus kalau kebudayaan sini rata-rata karena petani, ya mungkin kehidupan sehari-hari adalah bertani.